Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udin dari PT Alkausa Properti Mandiri. Masih pada puasa ya hari ini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sampai dengar gema takbir kita masih diberi umur panjang untuk bisa mengikuti puasa ya. Bagi yang menjalankan, bukan rasis ya. Seperti biasa, tematik kita hari ini saya akan review salah satu rumah yang akan diserah terimakan. Di mana? Di Kampung Alkausar. Produknya dari PT Alkausar. Siapa lagi kalau bukan produk kita? Ya, ini rumah tipe 38. Kira-kira bangunnya ya habis 150 jutaan lah. Jadi rumah seperti ini. Nah, bisa kelihatan ini. Nah, seperti ini. Ikuti terus perjalanan dari Properti Channel. Halo Sobat Properti, jumpa lagi dengan Properti Channel. Seperti biasa, kali ini Sobat Properti saya ajak melihat hasil karya kami, tepatnya di Kampung Alkausar di Nganjuk, Jawa Timur. Rumah ini nih, yang ada mainan warna hijaunya, terus hitam, biru, nah kelihatan cerah ya, bagus. Ini berada di lahan 6x14. Ini rumah itu tipe 38 standar. Jadi ini hampir keseluruhannya masih standar ya. Jadi tipe 38 itu adalah bangunan utuh. Jadi kalau yang tidak tahu tipe 38 itu ya 38 dibagi 6 saja. Jadi nanti akan ketemu luasannya. Oke, tampak depan seperti ini. Kita tidak pernah lepas dari namanya mainan batu alam. Ada 3 jendela, terus yang warna hijau itu mainan fasad depan ya, agar terlihat lebih cantik. Dan ini sedikit berbeda adalah tampilan di area terasnya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Untuk area carport, ini ukurannya 3x5, persis 3x5. Oh mas, itu kok ada keran air berdiri sendiri. Ya, ini karena nggak ada temboknya ya. Tembok sebelah itu tembok tetangga. Terus ini yang ada penutupnya ini itu untuk safety tank. Oke. Terus batu alam warna hitam, ada dukungan lampu outboard, dan yang mainan ini ya yang saya tunjuk itu karena tidak kelihatan dari posisi genteng itu jadi di situ ada talang air. Nah, ini keluarnya lewat sini. Jadi lewat tembok. Nah, di sini nih. Terus nah ini kenapa harus ada besi, karena ini kan belum ada pagernya. Jadi nanti kalau mau nyambung pagar nanti disetekkan istilahnya, kalau dalam sisi teknis itu disambung, distek ke sini biar nanti tidak patah, tidak pecah seperti itu kira-kira. Terus nah ini untuk jendela. Jendela ini ukurannya rata-rata per satu jendela ini adalah 60 x 150. Nah, ini 3 jendela, terus yang kanan kiri ini itu bisa dibuka samping. Ini untuk teras. Teras ada teras dakcor seperti biasa, ukurannya ini 1,2 x 2 meter. Ada dukungan pilar 2, karena dukungan pilar ini selain untuk menyangga dakcor bagian teras itu ya, dia juga untuk pemanis. Karena kalau tidak ada dukungan pilar itu ya sangat mengkhawatirkan, karena 1,2, sementara kanan kirinya nggak ada temboknya kan ya. Untuk lantai masih mempertahankan granit seperti biasa sobat. Ini granit standar sih. Kalau ini per dus rata-rata ya 150-150-150an lah kalau di toko bangunan. Nah, ini kayu jati untuk pintunya. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Nah, ini adalah area ruang tamu. Ini ukurannya 3 x
5. Nah, terus coba kita lihat ke depan, tampilannya seperti ini. Jadi pintunya meskipun satu ya, itu berada di tengah, ada kanan kirinya itu juga ada jendela, terus nah ini 5 meter. Seperti biasa ya. Hanya saja kalau pintu ini, pintunya kayunya memang kayu yang paling bagus ini. Terus ini yang bikin unik nih, jendelanya itu penguncinya seperti ini. Kalau biasanya kan penguncinya nggak seperti ini. Ini kuncinya kayak model jadul seperti itu. Jadi cukup keren lah. Terus kayunya ini juga kualitasnya bagus. Atasnya untuk dukungan cahaya dari luar ke dalam ruang tamu ini ada boven lace. Terus ini untuk lantai kita masih mempertahankan granit. Jadi hampir semua lantai di project kita itu kita memang menggunakan granit. Kenapa memilih granit? Ya selain kelihatan lebih elegan dan mewah ya memang bagus sih. Oke. Nah, terus tembok. Jadi sebenarnya kalau membuat rumah itu yang paling penting ketika proses-proses seperti ini adalah finishing. Jadi kelihatan lurus, bagus, itu memang terlihat dari finishingnya. Rumah kelihatan jelek dan tidak itu ya tergantung dari cara membuat finishingnya itu tadi. Oke, kita selalu menggunakan Panasonic. Merek lagi kita sebut. Mas, kalau cat-cat itu pakai merek apa sih? Kita biasanya memang menggunakan Cadillac. Jadi tipe 38 itu sudah langsung mengakomodir 2 kamar ya. Ini yang kamar pertama, terus selanjutnya yang ini kamar kedua. Dan yang tengah ini adalah kamar mandi. Nanti saya sebutkan kenapa kamar mandi di tengah itu plusnya seperti apa. Nah, ini area kamar mandi. Ini ukurannya adalah yang ini 1,5 kali 2 meter ini. Seperti biasa kalau keramik ya, pemilihan ini kita menggunakan materialnya keramik semua, terus standarnya ada shower seperti itu. Ini ketinggiannya 160 untuk keramiknya. Terus untuk ketinggian plafon ini ya sekitar 3,2 meteran lah. Ini request dari pemilik rumah, ini menggunakan kloset duduk. Kloset duduk ya rata-rata yang merek bagus kita pakai merek ini ya. Memang ada juga sih yang lebih mahal juga ada sih. Terus ini standar, ini langsung gabung ke shower. Ini shower banyak di pasaran. Harganya ya berkisar di angka 280 sampai 380-an. Terus ini keramik yang motifnya kalau dipegang ini halus tapi kelihatan agak timbul seperti itu. Jadi kayak 3D memang. Kalau motif kan banyak ya, menyesuaikan saja dengan kesukaan, terutama warnanya juga. Oke, kita coba masuk ke area kamar pertama. Saya paling suka ke area kamar pertama ini. Kenapa? Nanti saya sebutkan. Terus untuk pintu, ini pintu masih menggunakan kayu jati. Nah, ini kayu jatinya ini yang paling bagus ini. Kayu jati seperti ini biasanya didapatkan di TPA. Tempatnya perhutani itu belinya. Sorry, TPK maksudnya. Kok TPA? TPK, tempat pelelangan kayu. Masih standar, plafon menggunakan gypsum, ada dukungan lampu, terus itu colokan lampu ya, stop kontak. Ini nih saya yang paling suka ini. Ini jadi di kamar ke-1 ini ada 3 jendela, yang satu ini jendelanya bisa dibuka samping. Nah, penguncinya saja keren ya. Ini model-model jadul seperti itu. Ini memang agak susah nyarinya, tapi bagus ini. Terus untuk yang tengah, ini kuncinya juga sama modelnya, hanya saja bedanya ini didorong, disurung, didorong. Jadi kanan kiri bisa dibuka ke kanan sama kiri, jendelanya yang tengah bisa didorong yang khusus tengah itu. Nah, kayunya aja kelihatan ya, bagus ya. Nah, ini ukurannya 3 kali 3. Yang ini kamar kedua, ini juga dukungan cahayanya juga sama. Di sini juga ada 3 jendela. Hanya saja bedanya jendelanya ini yang didorong semua. Nah, ini di belakang saya ini ada sisa lahan itu adalah lahan yang tadi ukuran masih lahannya 6 kali 14. Jadi tipe 38 itu bangunannya sampai di sini saja. Nah, yang bagian belakang nanti bisa diteruskan untuk pembangunan area dapur. Lantai masih menggunakan granit sama ya, sobat. Terus ya nggak ada yang berbeda sih antara kamar 1 dan kamar kedua, hanya tata letaknya saja. Nah, kita ada mesin semi jet ini belum dipasang. Nah, ini untuk area kamar mandi kalau di tengah itu keuntungannya adalah ketika Anda punya anak kecil itu
anak kecil itu biasanya kan pamali ya kalau ke belakang ya, kalau kamar mandinya di belakang dia akan takut, ke belakang. Jadi ketika kamar mandinya, di tengah, jadi dia lebih mudah mengaksesnya. Nah, ini saya tunjukkan sisa lahannya. Jadi ini tuh nanti di setting area dapur, nanti akan diteruskan sama pemilik rumah. Jadi tipe 38 itu putus sampai di sini kawan. Jadi memang, nanti tinggal menyesuaikan budgetnya, tinggal diteruskan kesukaannya seperti apa. Jadi tipe 38 yang dibangun dengan angka 150 jutaan lah kira-kira kalau untuk wilayah Nganjuk ya, itu dapatnya seperti ini. Oke, ikuti terus perjalanan dari Property Channel.